Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pada modul 13, Marketing Strategik. Tema pada video ini adalah inovasi dalam pemasaran dan tren masa depan. Tema ini menjadi sangat penting bagi Anda semua karena teknologi berubah dengan cepat setiap saat. Inovasi terus berkembang yang berpengaruh terhadap situasi bisnis secara signifikan. Selamat belajar. Tujuan belajar materi ini adalah memahami dinamika perubahan pasar, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam strategi pemasaran, mengantisipasi tren masa depan untuk keunggulan kompetitif, meningkatkan pengalaman pelanggan. Inovasi dalam pemasaran adalah proses pengembangan dan penerapan ide-ide baru dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik produk atau layanan kepada konsumen. Inovasi ini melibatkan penciptaan atau penggunaan metode, alat, atau teknologi baru yang dapat memaksimalkan hasil pemasaran, serta menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen dan tren pasar. Kecerdasan buatan atau AI dalam pemasaran. AI semakin banyak digunakan untuk mengotomatiskan dan mempersonalisasi strategi pemasaran. Salah satu contohnya adalah penggunaan desain gambar yang dapat dibuat dengan teknologi AI. Chatbot yang didukung AI untuk meningkatkan layanan pelanggan. Chatbot ini bisa memberikan jawaban cepat kepada konsumen, mengarahkan mereka ke informasi yang dibutuhkan, atau bahkan memberikan rekomendasi produk yang relevan berdasarkan preferensi mereka. Netflix menggunakan Big Data untuk pertumbuhannya. Customer Profiling. Jika kita menggunakan layanan Netflix, pasti kita akan melakukan pencarian di fitur search, menentukan mana film yang ingin kita tonton. Creative Project Decision. Tidak menutup kemungkinan Netflix merupakan perusahaan entertainment yang memiliki data mengenai customer lebih besar dibanding industri entertainment lainnya. Redefining strategi. Big Data juga membantu Netflix dalam merumuskan strategi bisnis. Seperti apa yang harus mereka lakukan? Kreativitas dalam komunikasi. Inovasi dalam pemasaran melibatkan pendekatan kreatif dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Ini bisa mencakup penggunaan storytelling, konten interaktif, video, atau augmented reality, AR, untuk menciptakan kampanye yang lebih menarik dan berkesan. Kampanye iklan Nike sering menggunakan storytelling yang menekankan perjuangan, ketekunan, dan semangat dalam olahraga. Misalnya, iklan Dream Crazy yang dibintangi atlet-atlet seperti Colin Kaepernick bukan hanya mempromosikan produk Nike, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan audiens yang peduli terhadap nilai-nilai keberanian dan determinasi. Penggunaan konten interaktif di media sosial. Konten interaktif adalah strategi kreatif yang memungkinkan audiens untuk berpartisipasi langsung dalam kampanye pemasaran. Bentuk konten ini bisa berupa kuis, polling, filter augmented reality, AR, atau tantangan, challenges, yang dapat diikuti oleh pengguna di platform media sosial. Bisa juga digunakan pada aplikasi swap foto. Melalui aplikasi ini, dapat mengganti wajah foto asli dengan foto wajah orang lain yang dikehendakinya. Pengembangan produk atau layanan baru. Pemasaran yang inovatif seringkali melibatkan pengembangan produk atau layanan yang menawarkan nilai baru atau pengalaman unik bagi konsumen. Contohnya adalah inovasi dalam kemasan yang lebih ramah lingkungan atau penawaran produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Contoh pengembangan produk baru. Tesla dan mobil listrik. Tesla merupakan contoh perusahaan yang sukses dalam pengembangan produk baru, yaitu mobil listrik yang ramah lingkungan. Sebelum Tesla, mobil listrik dianggap kurang efisien dan tidak menarik bagi konsumen massal. Tesla berhasil mengubah pandangan ini dengan memperkenalkan kendaraan listrik berkinerja tinggi, desain futuristik, dan teknologi canggih seperti autopilot.
Spotify dan layanan streaming musik berbasis langganan. Spotify mengembangkan layanan baru dengan memperkenalkan model streaming musik berbasis langganan, yang mengubah cara konsumen mengakses dan mendengarkan musik. Sebelum Spotify, kebanyakan orang membeli album atau lagu secara individual. Dengan model berlangganan, pengguna bisa mendengarkan jutaan lagu dari berbagai genre tanpa harus membeli setiap album secara terpisah. Peningkatan pengalaman pelanggan. Inovasi pemasaran juga mencakup upaya untuk meningkatkan interaksi antara perusahaan dan konsumen, baik melalui media sosial, chatbot, atau sistem umpan balik yang lebih intuitif, untuk memastikan pengalaman yang lebih mulus dan memuaskan bagi pelanggan. Amazon menggunakan algoritma berbasis AI untuk merekomendasikan produk yang relevan kepada pelanggan berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian mereka. Ketika pelanggan masuk ke situs, mereka melihat produk yang kemungkinan besar akan diminati, sehingga pengalaman belanja menjadi lebih personal dan efisien. Ini meningkatkan kepuasan karena pelanggan merasa bahwa layanan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Apple memberikan pengalaman pelanggan yang mulus dengan menawarkan dukungan pelanggan melalui Genius Bar di Apple Store, online chat, dan telepon. Selain itu, Apple memberikan pemberitahuan proaktif terkait pembaruan perangkat lunak dan pengingat garansi, yang membantu menjaga produk mereka selalu dalam kondisi optimal. Hal ini menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Tren masa depan adalah perubahan dan perkembangan, yang diperkirakan akan mendominasi atau memengaruhi berbagai industri, termasuk pemasaran, teknologi, gaya hidup, dan ekonomi dalam beberapa tahun mendatang. Tren-tren ini seringkali dipicu oleh inovasi teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Mengantisipasi dan memahami tren ini sangat penting bagi bisnis untuk tetap kompetitif dan relevan di pasar. Perusahaan akan semakin banyak menggunakan chatbot cerdas dan asisten virtual untuk memberikan layanan pelanggan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu secara efisien. AI juga akan digunakan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, dengan memberikan rekomendasi konten yang dipersonalisasi dan otomatis. Dalam dunia retail, AR atau Augmented Reality digunakan oleh perusahaan seperti IKEA, yang memungkinkan pelanggan untuk melihat bagaimana furnitur akan terlihat di rumah mereka melalui aplikasi AR sebelum melakukan pembelian. Tren ini diperkirakan akan terus berkembang dengan semakin banyak perusahaan yang mengintegrasikan teknologi AR/VR ke dalam pengalaman belanja. Ekonomi berbasis platform. Model bisnis yang menghubungkan berbagai layanan dalam satu platform akan semakin berkembang. Platform digital seperti marketplace, aplikasi super apps, dan ekosistem bisnis yang terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan memberikan berbagai layanan di satu tempat. Aplikasi seperti Gojek dan Grab yang tidak hanya menawarkan transportasi, tetapi juga layanan pembayaran, pengiriman makanan, hingga belanja kebutuhan sehari-hari, adalah contoh dari ekonomi berbasis platform. Di masa depan, ekosistem semacam ini akan semakin dominan dan mencakup lebih banyak aspek kehidupan konsumen. Pemasaran berkelanjutan. Konsumen saat ini semakin peduli dengan dampak lingkungan dan sosial dari produk yang mereka beli. Oleh karena itu, bisnis yang berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Pemasaran yang menyoroti nilai-nilai ramah lingkungan, etis, dan sosial akan semakin penting. Pada saat ini sudah banyak digunakan kemasan produk yang dibuat dari produk yang ramah lingkungan. Kondisi seperti ini memungkinkan kemasan dapat dengan mudah dilakukan daur ulang, sehingga dapat terjadi pemasaran berkelanjutan. Begitu pula dengan produk kecantikan. Bahan mau kemasan dibuat dari material yang gampang didaur ulang. Pada saat ini sudah banyak digunakan kemasan produk dan kemasan kecantikan yang ramah lingkungan.
sehingga dapat terjadi pemasaran berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga pelajaran ini bermanfaat bagi Anda. Bila ada pertanyaan dapat menghubungi email dan HP yang tertera di halaman ini.